Halo semuanya, sawadee-krap, selamat datang di segmen analisa. Dan di video analisa kali ini kita akan bahas kasus adalah mengenai pembunuhan di Subang, Jawa Barat yang terjadi di 18 Agustus 2021 dan sampai sekarang masih belum ketahuan siapakah tersangkanya. Ini ada perkembangan terbaru yang disampaikan dari Irjen Pol Benny Mamoto, Ketua Harian dari Kompolnas, mengenai pencarian atau identifikasi menggunakan data-data ilmiah di kasus dari Subang ini sudah maksimal. Apakah yakin sudah maksimal? Karena ada beberapa hal yang menurut aku juga tidak seperti itu. Aku setuju, ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju. Nah, poinnya apa aja kita akan bahas yang pertama. Ini pertama adalah mengenai DNA, teman-teman. Kita akan bahas sebenarnya DNA itu apa sih dan dihubungkan dengan kasus Subang ini kan ternyata dikatakan bahwa ada beberapa DNA asing yang ditemukan di lokasi kejadian, tapi permasalahannya adalah tidak ada data pembanding. Apakah sebenarnya dengan DNA tersebut yang sudah ditemukan walaupun belum ada pembandingnya siapa, apakah itu bisa menjadi petunjuk? Seharusnya itu bisa. Kenapa bisa seperti itu? Kita akan bahas lebih detail, tapi sebelumnya coba kita simak dulu keterangan dari Irjen Pol Benny Mamoto yang aku ambil dari tayangan Aiman ya di Kompas TV. Kalau pendekatan secara saintifik, saya melihat sudah dilakukan secara optimal. Karena kami juga berdiskusi dengan Kapus Lafor, dengan jajarannya, untuk mendiskusikan bagaimana sih penanganan kasus ini dan sebagainya. Oke, kita garis bawahi yang pertama, beliau mengatakan sudah optimal. Optimal itu artinya adalah mengupayakan berbagai macam petunjuk yang kecil untuk mendapatkan hal yang maksimal. Oke, kita lanjutkan dulu sebelum nanti ada beberapa hal yang menurut aku tidak seperti itu. Nah, sebagai contoh, sudah ditemukan DNA di TKP, namun kendalanya tidak ada pembanding. Oke, sudah ditemukan DNA di TKP, tapi kendalanya tidak ada pembanding. Gini, jadi DNA itu apa sih, Anjas? Kenapa sebelum menurut aku bisa menjadi petunjuk yang sangat baik, walaupun belum ada pembandingnya, tapi coba kita baca dulu dari jurnal ya. Apa itu DNA? Adalah kode genetik yang menjamin bahwa sel dari anak akan mewarisi karakteristik yang sama dari sel induknya. Selain itu, DNA juga mengandung semua pengkodean genetik yang digunakan untuk mengontrol fungsi, perilaku, dan juga pengembangan suatu organisme hidup. Intinya gini teman-teman, misalkan gini ya, kalau aku lihat case-nya ya, ada beberapa orang yang sudah aku temui ya, terutama di mereka yang bekerja di kedokteran, ada beberapa temanku yang mereka pada saat melakukan identifikasi, misalnya korban A, korban B, kok persentase kemiripan korban A dan korban B, padahal mereka ini tidak ada hubungan saudara, bahkan mereka tidak mengenal. Misalnya, persentase antara korban A dan korban B, itu DNA-nya miripnya sekitar 60%. Artinya apa? Kalau 60% itu kok padahal mereka nggak mengenal sama sekali, kemungkinan besar mungkin ada pamannya, kakeknya, atau bahkan mungkin aja ada dugaan mereka berasal dari ayah yang sama atau berasal dari ibu yang sama dengan alasan mungkin perselingkuhan atau macam-macam. Itu adalah hal yang sering dijumpai dalam urusan DNA sekarang ini. Nah, kalau untuk mengatakan, karena kan DNA termasuk data primer, kenapa aku sangat fokus ke DNA? DNA itu adalah data primer, aku lihat kasus-kasus dari luar negeri karena dengan identifikasinya. Kenapa juga ini merupakan kategori adalah data primer? Karena kalau untuk mengatakan bahwa DNA klik, itu nggak bisa 60-70% aja match-nya, karena ini adalah kuantitatif ya, angka-angka semuanya, jadi hanya persentase. Kalau aku melihat misalnya kayak, oh dia ternyata adalah anakku atau dia bukan anakku, itu biasanya persentasenya hampir 100% mirip DNA-nya. Tapi kalau ternyata aku dengan temanku yang notabene kita bukanlah dari keluarga yang sama, tapi kok kita memiliki DNA yang sharing itu mirip adalah 70%, kemungkinan besar yang pertama adalah karena kita mungkin saudara jauh dari kakek, dari nenek yang tidak terdeteksi, atau mungkin juga ibu atau ayah yang melakukan perselingkuhan. Itu hanya case aja, contohnya seperti apa. Kita kembali lagi mengenai kasus ini. Dengan temuan dari tim yang diturunkan untuk mengawal kasus Subang ini, itu ternyata ada beberapa DNA yang sudah ditemukan, dan aku yakin sekali kenapa DNA ini juga dikatakan dan juga menjadi kategori penting, petunjuk penting, walaupun dari
Pak Benny Mamoto mengatakan bisa aja jejak DNA tersebut ditinggalkan tidak di hari yang sama, itu ada possibility-nya. Tapi apakah ini juga nggak bisa menjadi petunjuk? Let's say anggap saja itu ditinggalkan adalah di hari kejadian, bisa juga seperti itu. Misalkan begini, ditemukan 2 jejak DNA, itu lokasinya mungkin ditemukannya adalah di dekat tempat terjadinya eksekusi di Ibu Tuti, di dekat ranjangnya, ataupun juga di Amel, dilakukan eksekusi di dekat-dekat mungkin tempat dia diseret dan sebagainya. Itu kan bisa menjadi petunjuk yang sangat baik. Misalkan dengan data-data DNA, menurut klaim dari sejumlah data yang aku dapatkan dari penyidik juga mengatakan bahwa sudah dibuat bank DNA khusus dari saksi-saksi di kasus Subang. Ada sebagian besar, aku nggak bisa bilang semuanya, kemungkinan besar sih juga nggak semuanya ya, mungkin saja hanya sekitar 70% dari saksi Subang itu sudah diambil DNA-nya. Nah, dari saksi Subang ini, bank DNA yang mereka miliki 70% tersebut itu bisa dicek dengan 2 DNA atau 3 DNA asing yang belum ada pembandingnya, dicocokkan mana persentase yang paling banyak tinggi dengan saksi-saksi yang sudah diambil DNA-nya. Terus juntrungannya apa, Anjas? Apakah itu menjadi jaminan? Ini namanya petunjuk ya teman-teman. Misalkan begini ya, jejak DNA 1 ini ternyata mirip dengan 70% kemiripan dengan saksi A. Nah, ini akan bisa menjadi petunjuk, kita telusuri saksi A ini punya saudara siapa aja, kakaknya, adiknya, pamannya, omnya, tetangganya. Itu kan bisa dicek dari silsilah keluarganya. Atau di DNA kedua. DNA kedua yang belum ada data pembandingnya itu kemudian dibandingkan dengan saksi C. Nah, saksi C ini juga bisa dilihat, oh ternyata kemiripannya 80%. Dalam hitung-hitungan data kuantitatif juga bisa dilihat kalau kemiripannya 70%, 80%, artinya kan sangat dekat sekali runtutan pohon keluarganya ya, dari ayah, kemudian anak, cucu atau paman, kakek, itu kan juga bisa mempersempit dengan data-data lainnya. Nah, dari situ seandainya nih ya, ternyata misalkan jejak DNA yang belum ada pembandingnya tersebut 70% mirip dengan saksi D, kemudian atau C, E, D lah, nanti kalian juga menghubung-hubungan kemana-mana gitu kan ya. Nanti akan dibandingkan, oh coba dipanggil dulu keluarga-keluarganya siapa aja kemarin yang datang ke lokasi ini, tanggal berapa, jam berapa. Nah, dari situ kan bisa menjadi petunjuk ngapain ke sana, dan hal-hal kecil seperti itu harusnya bisa menjadi petunjuk. Dan kalau menurut Pak Benny ya, ini sudah maksimal. Menurut aku sih masih belum maksimal, tapi aku setuju dengan pernyataan beliau di mana menyatakan bahwa jangan diberikan batas waktu, takutnya malah mentah-mentah gara-gara dikasih deadline, nanti penyidik di Polda Jabar hanya menangkap orang yang tidak seharusnya ditangkap karena dia bukanlah pelaku sebenarnya. Mungkin saja orang tersebut adalah hasil-hasil framing, tapi karena deadline makanya harus ditetapkan siapakah tersebut ya. Kehati-hatian sangatlah perlu, tapi juga kalau dibilang optimal, aku juga kurang setuju. Ini adalah ada hal yang aku setuju dan ada hal juga yang tidak aku setuju. Jadi perdebatan ini adalah hal yang wajar ya teman-teman dalam dunia akademik. Jadi bukan berarti kalau aku mengkritik ini artinya aku tidak sopan dengan Pak Benny. Sama sekali tidak. Karena kan yang kita bahas bukan individunya, tapi adalah kontennya. Apakah ini optimal atau tidak? Menurut aku belum, tapi aku setuju untuk tidak diberikan deadline kepada penyidik di Polda Jabar. Itu adalah 2 poin yang aku bahas di bagian ini. Sebentar, ini DNA, ini informasi baru. Ini DNA pelaku maksudnya? DNA orang yang ada di TKP. Oke. Tidak tertutup kemungkinan juga termasuk pelakunya. Oke, tapi tidak tertutup kemungkinan juga mungkin orang lain. Betul, dan mungkin tidak hari yang sama pada saat kejadian. Oke. DNA ini memang tidak ada penjelasan, tidak mungkin bisa muncul akan dia jadi pelakunya, tapi kan menjadi petunjuk ya, alat bukti ya. Dan kita tahu juga bahwa dibutuhkan 2 alat bukti yang kuat untuk menentukan satu orang menjadi tersangka. Tapi apakah dalam dunia akademis terutama di forensik ya, bisa nggak sih misalkan jejak DNA ini kan banyak ya teman-teman ya, bisa dia dari bekas rambut atau darah, air liur, kita nggak tahu apa sumber yang menjadi identifikasi untuk menentukan, untuk mencari
dari jejak yang tertinggal, jejak DNA tersebut, kita nggak tahu jenisnya seperti apa, tapi kurang lebih itu adalah bagian tubuh dari manusia, dan juga apakah bisa diketahui berapa lama bagian misalkan rambut tertinggal di sana, berapa lama usia rambut ini tertinggal di tempat tersebut, itu ataupun juga air liur atau darah dan sebagainya. Tidak bisa, menurut aku sih tidak akan bisa memunculkan data yang exactly misalnya 10 jam lalu, 20 jam lalu. Kemungkinan besar tidak bisa seperti itu, tapi paling tidak ada perkiraan antara 10 sampai 20 jam, antara 20 sampai 30 jam. Inilah, kalau untuk bagian yang ini menurut aku juga bukanlah data yang primer untuk bagian adalah mengidentifikasi kapan, tapi juga masih bisa dicari petunjuk kira-kira kapan. Nah, dari sini kan kemudian dicocokkan dengan BAP, berita acara pemeriksaan, kemudian juga dilihat dengan silsilah keluarga, alibinya, alasannya. Dari situ juga bisa menjadi petunjuk yang sangat baik untuk mencari tahu siapakah pemilik dari jejak DNA tersebut. Karena menurut aku penjelasan dari beliau ini kan mengatakan tidak banyak tuh ya, hanya beberapa jejak DNA yang belum ada data pembandingnya. Nggak beberapa, artinya kalau nggak satu ya minimal 2, 3, atau 4. Itu adalah yang aku tangkap di sini. Tidak banyak. Jadi harusnya juga bagian ini bisa dioptimalkan. Aku nggak tahu ya, bagaimana dengan dokter forensik di kasus ini. Apakah sudah dilakukan hal seperti ini? Kalau nggak, karena bagi aku daripada kita menyebar sketsa yang tampak belakang dan juga samping, ya itu bagus juga, bisa menjadi petunjuk. Tapi menurut aku petunjuk itu petunjuk sekunder, teman-teman. Justru yang ini adalah petunjuk yang primer, yang tidak bisa dibantahkan lagi. Kalau itu match, cocok dengan alibi, dengan BAP, dengan keterangan lainnya, ini menjadi sebuah petunjuk yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ya penyidik di penyidik di Subang ya, di Jawa Barat sudah bekerja dengan dokter yang melakukan forensiknya, otopsinya, sudah melakukan hal-hal yang seperti ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi ketika kita punya data pembanding, database DNA, maka dengan mudah kita mengidentifikasi siapa saja yang ada di situ, kita kaitkan dengan alibi, kita kaitkan hubungannya dengan korban, nah sehingga nanti bisa mengerucut kepada orang yang diduga sebagai pelaku. Oke, jadi ya menurut aku ya itu adalah di mana kondisi idealnya ya. Sebenarnya untuk bank DNA sendiri ternyata aku sempat ngobrol dengan beberapa temanku di Australia gitu kan ya. Di Australia juga ternyata ya ada sih bank DNA, tapi juga ternyata masih punya kendala juga, karena kan aku berpikir dulu bahwa negara-negara maju itu ada banyak yang sudah bank DNA-nya, padahal ternyata tidak seperti itu. Alasannya karena juga masalah privacy ya. Tidak semua warga negara asing itu pada saat lahir atau yang tua-tua gitu ya mau diambil darahnya atau bagian tubuhnya untuk direkam jejak DNA-nya. Karena kan kalau seandainya satu warga negara sudah ada bank DNA-nya kan artinya dia sudah akan terdeteksi apapun yang dia lakukan, misalnya kejahatan ini itu, ketinggalan rambutnya dan sebagainya, itu bisa dicek, oh itu adalah pelakunya dia. Makanya isu ini juga bank DNA nggak hanya dialami di Indonesia yang kita nggak punya, tapi juga adalah dialami di banyak negara maju ataupun juga developing, itu juga masih terkendala dengan bank DNA. Oke, jadi kalau untuk teman-teman yang bilang, ayo dong Indonesia punya bank DNA, itu kayaknya bakal berat banget sih, karena di negara maju pun kita tidak banyak negara maju yang memiliki hal tersebut karena alasan adalah privacy issue itu. Oke, thank you very much for watching this video. Kita doakan selalu penyidik di Polda Jabar diberikan kemudahan untuk segera mengungkap siapakah pelaku yang menghabisi Ibu Tuti dan juga Amel di 18 Agustus 2021. 9 bulan lebih teman-teman ini ya. Mudah-mudahan sih tidak sampai 1 tahun gitu sudah ketahuan siapakah para pelakunya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like, tinggalkan komen, dan juga subscribe channel YouTube ini serta follow Instagramku di Anjas di Thailand, karena aku juga sering live untuk ngebahas kasus Subang. Di sana kita bisa berinteraksi secara langsung. Kapan kerap semuanya. Bye-bye.